Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Muhammad Arafah, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 18 Jakarta. Dan di samping saya ada Pak Rosyadi. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 18 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada Bapak Rosyadi. Namun sebelumnya akan diawali dengan kegiatan percakapan pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rosyadi. Ya, pagi Pak Arafah. Gimana kabarnya Pak Rosyadi? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Pada kesempatan ini mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, nggak apa-apa. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak nanti pada saat mengajar. Adapun tujuan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan melakukan evaluasi pembelajaran Bapak nantinya ke depannya, sehingga nanti akan lebih baik ke depannya. Itu harapannya Pak. Ya. Namun sebelum kegiatan supervisi akademik dilakukan, mohon izin Pak, akan diawali dengan percakapan pra-observasi. Baik. Ya. Dalam percakapan pra-observasi ini Pak, saya mungkin akan menanyakan beberapa hal untuk nantinya, sehingga pada saat kegiatan observasi kelas nanti akan dilakukan, pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Bapak sudah punya rencana yang baik, sehingga nanti pembelajarannya dapat terarah dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Kira-kira begitu daripada tujuan percakapan pra-observasi ini. Ya Pak, pertanyaan pertamanya Pak, kira-kira nanti di observasi pembelajaran yang akan dilakukan, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran tersebut? Ya, baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama saya akan menentukan translasi oleh suatu fungsi. Jadi siswa itu diharapkan dapat mengetahui dari grafik ya, atau dari aplikasi. Nanti ada aplikasinya. Jadi mereka nanti ada aplikasinya dan ada gambar fisiknya. Jadi nanti mereka bandingkan. Yang kedua, menentukan refleksi dari suatu fungsi. Ya. Jadi baik, nanti tujuan pembelajarannya ada dua Pak ya. Ya. Yang pertama tadi menentukan translasi, Ya. dan yang kedua menentukan Refleksi. refleksi. Ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya Pak, dari tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan mana yang nanti Bapak hendak capai? Ya, untuk area pengembangannya diharapkan siswa dapat mempelajari grafik dan perubahan posisinya. Dan perubahan posisi. Oke. Ya, jadi nanti siswa di situ bisa menganalisis dan membuat kesimpulan ketika ada grafik A misalkan ditranslasi menghasilkan bayangan B. Nanti di situ dilihat pergeserannya sejauh berapa satuan. Oke, jadi ada grafik nanti Ya. Pak ya, yang nanti akan dilihat oleh Ya. siswa, menentukan berapa pergeseran bayangan dari situ, nanti dibuat dalam bentuk grafik. Ya. Oke, itu area pengembangan yang dicapai. Lalu kira-kira Pak, bagaimana strategi atau rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan sehingga nanti tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dengan baik? Ya, untuk strateginya saya butuh media ya. Medianya berupa kertas milimeter block. Ya, oke. Lalu ada penggaris, lalu ada jangka ya.
Ya. Dan media online-nya itu ada di geogebra.org, itu untuk mencocokkan hasil jawabannya dengan yang mereka buat. Oke. Kalau ininya sendiri ada pendekatannya atau model atau strateginya seperti apa, Pak? Ya, untuk strateginya mungkin menggunakan discovery learning ya. Mereka menemukan sendiri dari grafik tersebut, kira-kira mereka akan analisa ketika garisnya digeser sejauh berapa, maka grafiknya seperti apa. Seperti itu. Ada pendekatan khusus gak? Pendekatan ya biasa saintifik. Oh, pendekatannya Saintifik. saintifik. Oke, metodenya nanti ada metode? Metodenya nanti mungkin diskusi ya, ada diskusi kelompok. Jadi dikasih diskusi sesuai dengan perkembangan mereka nanti seperti apa. Baik, menarik Pak ya. Berarti nanti dari media pembelajarannya ada beberapa ini, dan pendekatannya juga, lalu ada diskusi, strateginya lebih ke discovery learning ya. Jadi nanti siswa akan mencari sendiri lalu nanti menyimpulkan sendiri Pak ya. Betul. Oke, terus kira-kira nanti kapan nanti saya bisa melakukan observasi Pak di kelas Bapak? Di kelas mana atau waktunya kapan? Ya, untuk waktunya di hari Rabu ya. Di hari Rabu nanti di kelas 12B. Oke, di kelas 12B Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Itu kira-kira mengenai praobservasi. Mudah-mudahan nanti tadi tercapai dengan baik. Terus rancangan pembelajarannya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Dan nantinya saya akan melakukan observasi Pak ya di kelas yang Bapak sampaikan tadi, di kelas 12B, dan mohon izin setelah itu nanti observasi akan ada pasca observasi lagi. Bagaimana kita akan mengevaluasi sejauh mana ketercapaian dari observasi yang kita lakukan, mulai dari perencanaannya sampai nanti di pelaksanaannya. Kita akan evaluasi dan memberikan umpan balik. Dan kira-kira tindak lanjutnya ke depan harus bagaimana. Oke, terima kasih Pak Rosadi atas waktunya. Sama-sama Pak Rohman. Mudah-mudahan nanti semakin lancar dalam pembelajaran dan memberikan pelayanan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Hadir. Dandi, Sakit. Devina, Imam Putra, Dwi Dominika, Biskara Nini, Eva Nur Malviani, Dina Samila, Nabi Arif, Cabelita, Erunisa, Omar Leksa, Nanda Azalia, Umi Rahmadani, Rafefa Asila, Baju Alim, Revalina Putri, Isma Karomatul hadir. Oke, jadi yang tidak hadir ada 5 orang ya. Yang kita doakan semoga teman kalian tetap sehat. Amin. Oke, pernah belajar? Oke, tapi waktu P. Oke, apa yang kalian ketahui tentang transformasi fungsi? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari apa? Cermin yang lain. Ya, di pantul menghasilkan layanan. Ya. Oke, sebelum itu saya akan buka PowerPoint dulu ya.
Oke, baik. Di sini transformasi fungsi ya. Sini saya akan membahas tentang yang pertama translasi dulu ya. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan translasi dari suatu fungsi dan penerapannya. Yang kedua, menentukan refleksi dari suatu fungsi dan penerapannya. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua yang kita capai. Oke, di sini pengertian translasi ya adalah pergeseran semua titik pada suatu objek sejauh dan arah yang sama tanpa merotasi atau mengubah ukurannya. Ya, jadi ukurannya sama. Misalnya menggeser kotak pada papan catur, memindahkan mobil di jalan lurus. Nah, ciri-ciri translasi jaraknya sama, yaitu semua titik pada objek berpindah dengan jarak yang sama. Dua, arah sama berarti berpindah dengan arah yang sama. Yang ketiga, tidak merotasi, objeknya tidak diputar atau dibalik. Yang keempat, tidak berubah ukuran, ukurannya sama. Oke, selanjutnya sini ada lembar kerja ya yang harus kalian kerjakan. Waktunya kurang lebih di sini 30 menit ya untuk mengerjakan. Oke, sekarang silakan didiskusikan. Yang pertama translasi di situ ya. Oke, di situ ada gambar rumah, ya. Oke, yang translasi coba dilihat. Ada dua, translasi dan refleksi. Ya. Itu ada gambar rumah, jalan, lapangan bola, dan toko roti. Ya, kelihatan di situ. Ini ya. Oke, di sini Andi sedang merancang sebuah denah rumah. Pada awalnya Andi meletakkan posisi rumahnya seperti pada gambar. Kemudian karena letaknya kurang strategis, Andi akan memindahkan letak rumahnya ke seberang jalan dekat lapangan bola. Ya, dia mau pindahin rumahnya ke seberang jalan dekat lapangan bola. Nah, kira-kira posisinya di mana? Nah, silakan kalian tulis. Titik A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, E-nya berapa. Mau ditranslasi sejauh mana? Ya, pengen rumahnya pindah ke dekat lapangan bola seberang jalan. Bisa dipahamin? Ada yang masih bingung? Letaknya di mana tuh? Di dekat lapangan bola seberang jalan. Ya, ini ya. Nah, di mana? Di lapangan bola seberang jalan. Setiap kelompok bisa juga punya pendapat yang berbeda-beda, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, itu. Oke. Dekat lapangan bola, seberang jalan. Di mana kira-kira? Di mana ya? Di mana sih? Dekat lapangan bola, seberang jalan.
Ya kalau sudah yakin dibalik ada titiknya. Berapa titiknya? Tuh. Oke. Foto dulu, guys. Oh, gini aja. Kurang. Ya, gimana lapangan bola? Ya. Bisa naik, bisa nyamping. Ya, masa rumah Pak. Dekat lapangan bola sebelah jalan. Ya udah ditulis itunya. Titiknya ditulis, diisi di sini berapa titiknya gitu. Kan ada kan? Halaman 2. Ini koordinat awal. Misalkan 1, nanti akhirnya yang tadi untuk maju menjelaskan yang ini ya, di mana dia posisi rumahnya. Jadi tidak dua kali. Rasa itu kan sama di situ. Kita kan belum tahu ya. Nanti di situ ada menurut kalian gimana sih? Oke. Kelompok sini di mana? Waduh. Rumahnya di sini. Kelompok ini. Ya udah sendiri. Mana jadinya? Jadinya sendiri. Oke, kelompoknya Arya. Ya. Kelompoknya Arya, ya bertiga maju. Tiga. Ya, apa bertiga? Jadi koordinat titik sudut awal rumah dan koordinat titik sudut rumah setelah berpindah itu yang titik A, koordinat A itu 1,1, itu yang awalnya dan koordinat akhirnya itu 6,1. Untuk yang B koordinat awal 3,1, yang akhir 8,1. Yang C awalnya 3,2 kemudian menjadi 8,2. Yang D awal 1,2 menjadi 6,2. Dan yang terakhir E berawal dari 0,3 menjadi 7,3. Ya, jadi gambarnya seperti apa? Oke, yang lain 1,1, selebihnya 6,1 atau ada yang lain berapa koma berapa? Ada yang 6,1 semua. Oke, terima kasih buat kelompok Arya. Terima kasih. Oke, kira-kira kalau rumahnya digeser ke atas bisa nggak? Tapi hitungannya apa? Tapi mindainya ke seberang jalan. Ya.
dekat lapangan bola. Pindahnya ke seberang jalan. Dekat lapangan bola berarti yang seberang jalan itu rumahnya dipindahin ke seberangnya, gitu ya, dekat lapangan Bola. bola. Oke. Saatnya jam 8 dimulai. Pada bidang kartesius. Oke. Nah, nanti di ulangan saya keluarin kayak gini nih. Bisa segitiga ABC atau bisa persegi atau persegi panjang atau yang lainnya. Bener ya Pak? Kalian nanti ditranslasikan. Oke. Yang harus segitiga bisa jadi belah tupat, Ya. bisa juga jajar genjang, layang-layang. Ya. Ya. Ya, pertama buat titik-titiknya dulu, nanti buat 3 garis segitiga. Setelah itu kalian hitung bayangan dari translasinya. T min 2 min 1 bayangan T-nya. Setelah itu baru tinggal titik-titiknya dihubungkan ya. Kira-kira bayangannya di mana? Apa itu dilihat di sini ya? Apa itu dilihat di sini? Iya. Ya, sini juga. Ini bayangan. Bayangannya gitu. Ayo berlatih. Oke, gimana? Ada kesulitan untuk menghitung bayangannya? Ada. Gampang Pak. Ya. Oke, gimana kelompok lain sudah semua? Sudah Pak. Oke, baik. Kesimpulannya apa untuk translasi? Ada yang tahu translasi jadi apa pengertiannya? Translasi menurut bahasa kalian sendiri. Pergeseran apa? Titik Pak. Titik. Pergeseran objek. Titik. Jauh. Oke. Selain pergeseran, dia ada perubahan nggak? Ada. Ada yang berubah? Apa ada yang nggak berubah? Apa aja kira-kira? Ada Pak. Posisinya. Posisinya Berubah. berubah. Oke. Terus bentuknya gimana? Enggak. Sama. Bentuknya sama. Ya. Oke, jaraknya? Ya. Jarak translasinya gimana? Gimana jaraknya? Jaraknya Sama. Yang kedua, arahnya Sama. Yang ketiga, tidak Rotasi. rotasi. Artinya objeknya tidak diputar atau dibalik. Ya. Berikutnya tidak mengubah ukuran atau objeknya sama setelah ditranslasikan. Ya. Oke, yang terakhir adalah mengerjakan latihan soal. Ya, latihan soalnya tentang pencerminan. Yes. Ya, oke. Ini ada 2 soal ya. Silahkan dikerjakan, waktunya 30 menit ya. 9.30 pas 30 menit ya. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sudah dilaksanakan. Mohon maaf, perkenalkan saya Muhammad Arafah, calon guru penggerak angkatan 10, dan di samping saya ada Pak Rosyadi sebagai guru yang telah diobservasi pada pembelajaran matematika di kelas 12B, dan ada Bu Nur Asia Jamil yang merupakan pengajar praktek yang akan mendampingi kegiatan pasca observasi pada kesempatan ini. Baik Pak Rosyadi, mohon izin mengganggu waktunya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi pada pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan pasca observasi, yang dimana tujuan daripada pasca observasi ini adalah melakukan evaluasi terkait pembelajaran yang Bapak sudah lakukan tadi di kelas. Kira-kira apa hal-hal yang menarik, apa tantangannya dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali ke Bapak. Kira-kira seperti itu Pak ya? Ya, baik. Ya, baik Pak Rosyadi. Pada pasca observasi ini saya ingin menanyakan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak pada saat observasi tadi? Ya, perasaan saya yang pertama mungkin agak sedikit grogi dalam arti kata saya harus mempersiapkan bagaimana anak ini supaya belajar aktif. Tapi setelahnya jadi enjoy dan relax seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan Menanyakan fokus area mana yang, Penjambangan. dicapai tadi pada saat observasi pembelajaran. Ya, kita menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, dan pendekatan saintifik. Lalu ada pengetahuan dan keterampilannya juga. Di situ pengetahuan anak dilatih untuk menghitung ya bagaimana jarak ya atau hasil dari bayangan dari persamaan garis misalkan. Nah, keterampilannya mereka bisa tahu letak-letak titik-titik koordinat mana saja ya yang akan mereka tentukan. Jadi di situ mereka melatih keterampilan mereka ya, kira-kira sudah sejauh mana keterampilan mereka mengetahui tentang dasar-dasar dari geometri. Oke. Dari area pengembangan tadi Pak, pada saat observasi yang sudah Bapak lakukan, kira-kira sejauh mana nih? Apakah sudah berhasil sesuai yang tadi Bapak jelaskan atau masih ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Ya, tentu masih ada kekurangan ya yang harus diperbaiki, seperti misalkan anak belum paham tentang konsep dasar dari misalkan persamaan kuadrat, bagaimana cara memfaktorkan, lalu bagaimana membuat sumbu-sumbu di koordinat ya. Pada saat di kertas milimeter blok itu kan ada koordinat per senti per milimeter ya. Mereka masih ada yang salah dalam menghitung, misalkan jarak dari 0 ke 1 satuan, ada yang kiri atas bawahnya itu ada yang masih belum sama, misalkan dari 0 ke 1 2 kotak, 0 ke 1 bawah ada yang 1 kotak, jadi masih ada yang belum sama. Mungkin konsep itu yang mereka mungkin lupa ya waktu belajar di SD atau SMP-nya. Oke, jadi itu yang belum tadi, yang menurut Bapak yang masih kurang ya, Ya. dari proses pembelajaran tadi. Kira-kira dari kekurangan tadi, bagaimana nanti Bapak bisa memperbaikinya? Ya, tentu saja saya akan mengulang lagi materi dasarnya dulu ya. Mungkin karena kondisinya sebelum ini adalah pandemi, lost learning, mungkin mereka sebelumnya hanya dikasih materi pembelajaran jarak jauh, belum terlalu optimal.
Makanya ini harus secara langsung ya, jadi mereka bisa lihat konsep dasarnya. Lalu dilihat dari kelompok mungkin masih ada yang tergantung dengan 1-2 orang ya. Maka dari itu mungkin saya akan mengelompokkannya dengan, bisa jadi yang salah satunya adalah dengan tadi gaya belajar, disesuaikan dengan gaya belajarnya gitu. Itu mungkin strategi Pak ya yang nanti akan Bapak lakukan dalam mengurangi atau menutup kekurangan-kekurangan tadi. Ada nggak tantangannya Pak dalam pembelajaran tadi? Ya, tantangannya mungkin karena di sini saya harus menggunakan 2 media ya, satu di millimeter block, terus pengecekan hasilnya di aplikasi GeoGebra. Mungkin kalau aplikasi GeoGebra kan memerlukan internet ya, koneksi internet yang stabil ya. Jadi dari situ mereka mungkin yang kurang adalah di pemahaman konsep dan kesimpulan. Mereka udah tahu gambarnya, tapi begitu disimpulkan mereka masih bingung. Nah dari situ mungkin saya akan coba lebih melatih mereka lagi ya, bagaimana caranya untuk membuat kesimpulan dari hasil transformasi geometri tersebut. Kira-kira itu dari tadi kekurangan tantangan, kira-kira kapan tindak lanjutnya nanti dilakukan? Ya sambil proses berjalan ya, mungkin itu akan saya lakukan ya dalam sampai materi ini selesai ya. Jadi mungkin jika memang ada siswa tersebut yang belum ke tahap tersebut, berarti saya akan satu-satu ya untuk melakukan pembinaan ya kepada peserta didik yang belum menguasai. Jadi nanti ada yang belum menguasai, ada yang sudah menguasai tapi belum sempurna, ada yang sudah menguasai. Mungkin bisa juga saya minta bantuan teman siswa-siswa yang sudah bisa untuk mengajari teman-temannya, yaitu tutor sebaya. Jadi itu nanti yang akan Bapak lakukan. Kalau dari observasi pembelajaran tadi, dari pembelajaran yang Bapak lakukan, apa yang menurut Bapak sudah berhasil atau yang sudah menurut Bapak ini sudah baik dilakukan, tinggal dilanjutkan terus? Ya, yang sudah baik ya, mereka sudah, yang pertama itu ada keinginan untuk belajarnya, itu yang luar biasa. Karena kalau kita paksa apapun, kalau anak tidak memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi, minimal mereka mau, itu agak susah. Jadi keinginan mereka sudah ada, tinggal saya yang mengarahkan mereka. Nah, tinggal mereka itu adalah tinggal pemahaman dan penguasaan konsepnya yang harus dikuatkan. Karena kalau sudah mau, pemahaman sudah saya lakukan, penguatannya juga sudah, nah insya Allah anak akan bisa untuk mengetahui informasi tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Rosadi tadi sudah menjelaskan dari bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan tadi pada saat observasi pembelajaran. Mudah-mudahan nanti tindak lanjut dan rencana-rencana Bapak yang tadi disampaikan bisa berjalan dengan baik, sehingga tadi siswa-siswa yang sudah punya keinginan terus termotivasi sehingga mereka bisa benar-benar memahami pembelajaran yang Bapak berikan dan bisa bermanfaat dari ilmu yang mereka. Terima kasih Pak Rosadi. Ya, sama-sama Pak Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.